Alangkah lebih baiknya kalian mendengarkannya menggunakan headphone atau earphone atau headset biar lebih greget. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jimbo. Di antara semua cerita horor dalam hidup saya, mungkin ini satu cerita yang selalu saya ingat sampai sekarang. Persis dari semua kejadian dan situasi di kala itu. Karena itu merupakan pengalaman perdana saya. Ya bisa dibilang based on true story. Dan juga termasuk trauma masa kecil terhadap hal-hal yang bisa dibilang kasat mata. Oke. Judulnya apa ya kira-kira? Yang berkaitan dengan peristiwanya. Oke. Judulnya ini. Hadirnya sosok di balik tirai itu. Ya, ini adalah cerita pertama saya dan konten horor pertama saya mungkin di channel YouTube ini. Cerita ini mungkin tak asing untuk saudara-saudara saya. Tapi ini adalah kali pertama saya untuk share pengalaman saya kepada kalian. Karena menurut saya cukup menarik untuk kita berbagi cerita, apalagi cerita-cerita yang langka. Jadi mohon maaf apabila saya masih kaku untuk bercerita di sini. Dan semoga kalian tetap suka dan mungkin bisa merasakan hype-nya peristiwa kala itu. Ya oke, jadi kita langsung saja ke ceritanya. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat. Saya anak pertama dari 2 bersaudara dan sekaligus cucu tertua dari semua keluarga, baik ayah maupun ibu saya. Ya bisa dibilang sulung yang tersulung gitulah. Jadi keluarga saya dulu tinggal di rumah sewa dekat tengah kota Bandung dan pindah ke daerah pinggiran kota. Karena pada saat itu ya kebetulan kerja ayah saya pindah-pindah. Jadi orang tua saya memutuskan untuk pindah tempat dan membeli rumah yang lebih besar dibanding tempat sebelumnya. Ya dibanding rumah kosan dulu. Karena pada saat itu kebetulan adik saya mungkin akan baru dibuat. Ya dalam kata lain belum ada. Baru saya anak pertama waktu itu. Sebelum pindah. Ketika pindah, ya adalah adik saya. Baru Batita. Lupa saya. Singkatnya saya tinggal di komplek yang sudah ada sejak lama. Kalau sekarang dia masuk ke daerah Kabupaten Bandung. Karena pada saat itu baru ada perumahan di sekitar sini tuh perumahan ini aja. Dulu ya. Masih banyak di belakang rumah ini pun daerah persawahan. Hamparan sawah luas membentang. Beda dengan sekarang tahun 2020 ini. Perumahan di mana-mana. Jadi termasuknya sekarang kawasan ramai. Itu tentang perumahan saya. Kalau bicara tentang rumah saya termasuk rumah yang ada ketika awal dibangun perumahan tersebut. Jadi kayak rumahnya udah ada pas kita beli. Iyalah, maksudnya udah jadi. Dan usut punya usut. Jadi bisa dibilang orang tua saya tuh membeli rumah yang udah ada pemiliknya. Pemilik sebelumnya. Sampai sekarang saya jujur nggak tahu alasan rumah ini terakhirnya dijual itu kenapa. Karena itu udah lama banget dan waktu itu saya masih kecil, jadi belum ada pertanyaan kayak gitu. Ya mungkin baru bisa dipikirin sekarang. Rumah saya itu tidak terlalu besar. Hanya ada satu ruangan kamar tidur, ruang tamu, ada parkiran yang cukup lah untuk satu mobil. Di dalamnya ada satu kamar mandi, dalam rumahnya ada satu kamar mandi sama satu ruang dapur. Oh iya, seingat saya hanya di rumah saya yang terdapat pohon besar yang di depan rumah, yang berada di depan rumah.
Jadi biasanya orang tuh pohon tuh di lingkungan jalan tuh ada pohon, pinggir-pinggirnya dulu tuh masih tanah, sekarang udah semen kan jalannya. Tapi kalau rumah saya depan rumah persis tuh ada satu pohon kersen. Dan ya banyak juga cerita tentang pohon kersen itu. Singkat cerita, kalau bicara tentang kejadiannya, kejadian itu sekitar 13 tahun yang lalu lah. Tahun 2007 ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktunya tepatnya waktu libur sekolah. Karena sudah menjadi kebiasaan ketika libur sekolah atau weekend, biasanya seringkali emang keluarga saya berkunjung lah ke rumah. Karena keluarga ibu masih daerah orang Bandung semua. Tapi kala itu yang datang sebut saja namanya Adeni dan Ayudi. Ya, saya sebut A karena mereka lebih tua dari saya. Mereka ada saudara jauh saya, daerah Cicalengka, kalau tidak salah. Dan beradik kakak dan bersaudara. Tujuan mereka datang untuk mengobrol dengan orang tua saya. Hari itu adalah hari Sabtu. Karena kebiasaannya di komplek pasti ramai. Anak-anak yang bermain malam. Dan suasana pada saat itu hangat, baik di dalam maupun di luar. Karena mereka datang masih terhitung siang ke sore lah. Jadi masih ramai. Pada saat itu kalau kalian tahu ya, ada salah satu program televisi namanya Smackdown. Nama acaranya itu Smackdown. Ya mesti banyak dari kalian tahu, terutama anak cowok ya. Saya dan kedua saudara saya tadi berencana untuk menonton bersama. Tayangnya itu jam 12 malam, tepat pergantian tengah malam. Biasanya ketika ada saudara yang nginep, saya akan tidur di tempat tidur saya. Kayak biasa gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Tapi karena pada saat yang datang itu dua anak laki-laki, saya diminta sama ibu saya untuk tidur nemenin mereka. Ya tanpa ada perasaan takut kala itu, dan nggak menolak sedikit pun, ya saya iyakan. Karena saya pikir pada saat itu sangat seru lah. Kita bisa sekalian gitu nonton bareng-bareng sama Yudi sama Denny. Enak juga, biasanya saya nonton sendiri. Kadang ibu melarang karena besoknya sekolah. Nah, di malam itu kira-kira pukul 9 malam, ibu saya mematikan lampu di ruangan depan tempat kami tidur. Dia menghampiri. Dia memang sudah seperti biasa, jam 9 malam semua sudah tidur. Adik, ibu, ayah. Dan pasti ruangan depan lampunya dimatiin. Dan yang dibiarkan menyala ruangan dapur. Entah kamar ayah ibu biasanya mati. Setelah ibu matiin lampu, ibu pun kembali untuk bersiap-siap tidur. Adik saya pun dikala itu tak terdengar suaranya. Mungkin sudah tidur. Ruangan tempat tidur ayah dan ibu itu di ruang belakang. Satu tempat, maksud saya dekat dengan dapur dan kamar mandi. Satu kawasan. Beda halnya dengan ruangan saya. Ruangan saya tidur menemani dua saudara itu di ruang depan. Persis depan televisi. Dan ada semacam pintu yang tak berpintu. Maksudnya dia nggak ada pintunya, atau bisa disebut lorong lah ya. Gambarnya seperti ini. Tapi bertirai. Tirainya warna putih untuk mengganti pintu mungkin, agar lebih praktis saja di tengah ruangan. Jadi tidak menggunakan pintu. Lebih sejuk juga mungkin udaranya.
Mungkin terlihat rumah yang zaman dulu banget. Enggak zaman dulu banget sih, maksudnya bukan rumah modern lah ketika dia punya bentuk yang melingkar seperti itu. Nah, di lorong itu adalah penghubung antara ruangan depan yang saya akan tidur di situ dan ruangan belakang kamar ibu ayah. Atapnya ya berbentuk oval, ya setengah lingkaran, dan tidak persegi seperti pintu rumah pada umumnya. Jadi bisa dibilang pada saat itu hanya saya, Denny, Yudi yang masih bangun dan asik bercanda. Saya jujur tidak pernah mengalami hal-hal yang berbau horor, mistis sebelumnya di kehidupan saya pada saat itu. Tapi entah kenapa, semua terasa berubah saat setelah kejadian di malam itu. Malam itu kami tidur dengan beralaskan karpet dan kasur tipis. Cukuplah untuk anak laki-laki bertiga tidur di situ. Posisi kami tidur menghadap ke arah TV tabung waktu itu. Dan lemari besar itu tempat menyimpan TV yang berada di tengah. Dan juga sekat atau pintu pembatas ruangan. Jadi itulah pemandangan saat kami tidur. TV, lemari, dan juga sekat atau pintu pembatas tadi. Denny dan Yudi memang penakut. Terbukti saja belum apa-apa ketika tadi lampu yang dimatikan oleh ibu, mereka asik langsung untuk berebut tempat tidur. Ya layaknya anak pada umumnya lah. Alhasil, karena saya memang muda, jadi mereka menyuruh saya tidur paling ujung, dekat dengan sekat itu. Yudi di tengah dan Denny di ujung dekat tembok, yang biasanya tempat paling hangat dan nyaman. Dari sudut saya ketika itu, yang paling ujung tadi, saya bisa melihat arah lorong dan sedikit terlihat samar-samar ke arah dapur, karena lampu dapur tadi selalu menyala ketika malam. Bisalah terbayang mungkin dengan foto tadi. Kalian tahu kan, ketika tiga orang anak laki-laki berkumpul, selalu saja ada bercandaan mereka dan aktivitas mereka untuk saling menjahili satu sama lain gitu. Kami pun asik bercanda dalam selimut. Tak ada yang terasa aneh atau janggal kala itu, karena kami merasa kondisi masih asik untuk bercanda dalam selimut, juga ditemani oleh TV yang menyala. Jadi ruangan tidak terasa sepi dan gelap, atau ya tidak terlalu menakutkan lah untuk kami. Denny Yudi terlalu asik bercanda kala itu, dan yang menjadi korban adalah saya. Entah bagian sikut atau kaki Yudi tak sengaja membentur hidung dan bibir saya. Disitulah saya sadar-sadar megang hidung saya tuh mimisan. Ketika itu Denny dan Yudi melihat saya, mereka terkejut. Mungkin mereka merasa bersalah ketika hidung saya berdarah. Tiba-tiba mereka mendadak diam dan saling menyalahkan satu sama lain. Saya bergegas lari ke kamar mandi agar darah tidak menetes ke selimut ataupun kasur. Jujur, saya tidak merasakan sakit. Yang saya rasa hanya takut ketika ibu ayah tahu tentang itu. Apalagi mereka mengira saya sudah tidur kan. Jadi saya coba diam di kamar mandi dan membersihkan darah itu sampai tidak keluar lagi dari hidung saya. Sebisa mungkin saya se-silent mungkin. Ketika selesai mungkin 15 menit saya di kamar mandi, saya keluar dan melihat sekitar. Takut-takut ibu ayah bangun. Hening, sepi keadaan saat itu. Karena ibu ayah adik saya nampak tidur lelap mungkin. Saya kembali ke ruangan depan, ke tempat saya tidur. Tiba-tiba saya melihat Denny dan Yudi. Iyalah, mereka tidur di sana.
Saya kembali ke ruangan depan, ke tempat saya tidur. Saya melihat Denny dan Yudi pun sudah tertidur lelap. Saya kesal pada saat itu, karena saya masih segar dan merasa belum mengantuk. Tapi tak ada seorang pun yang nemenin. Ya sudah, jadi saya memutuskan untuk duduk dan melihat siaran TV. Kira-kira pukul 11 malam. Singkat cerita, saya pun tiba-tiba merasakan kantuk. Karena keadaan sangat sepi. Hanya ada suara denting jam dan juga TV. Dan masih ada 1 jam untuk saya menunggu Smackdown tadi. Jadi saya berbaring sambil melihat TV. Tak lama dari itu, saya terlelap ketiduran. Tepat tengah malam pun datang. Tepat jam 12 lewat beberapa menit. Siaran Smackdown harusnya dimulai. Anehnya pada saat itu, saya mendadak terbangun dan duduk sambil menggosok-gosok mata. Kayak masih berat aja gitu mata. Tapi saya bangun dan merasa ketika melihat TV, sesenang itu. Karena pada saat itu Smackdown tayang. Pada saat yang sama, ketika saya duduk menatap TV, tiba-tiba bunyi terminal listrik. Gelap seketika. Sontak saya kaget dan tak tahu harus buat apa. Sebelumnya saya masih merasakan ada kantuk sedikit, tapi karena kejadian itu, saya jadi sangat segar. Saya coba membangunkan saudara saya di tengah kegelapan itu, tapi 2 orang itu masih saja tidur. Tak ada yang bangun. Bahkan tak ada yang sadar mungkin. Pada saat itu, listrik mati. Karena saya mulai merasa takut karena gelap dan suhu ruangan tiba-tiba sangatlah dingin. Tiba-tiba, lampu menyala lagi. TV pun menyala. Biasa memang otomatis. Ketika sudah mati listrik, dia akan menyala lagi. Tapi anehnya, keadaan dia no signal. Tepat saat itu, saya lega dan tenang. Saya ingin coba matikan TV dan ingin cepat tidur. Takut listrik itu tiba-tiba mati lagi. Tapi sebelum saya sempat berdiri, saya tak sengaja membalingkan pandangan saya ke arah sekat pintu itu, yang pada saat itu berada tepat sebelah kiri dari TV. Saya melihat ada yang menghalangi pandangan saya untuk melihat ke arah dapur. Semacam ada sosok yang berdiri tepat di balik tirai putih itu. Saya perhatikan dari dasar lantai semacam pakaian putih. Perlahan saya melihat ke arah makin atas. Dan sampai di dekat ujung tirai itu, saya melihat ikatan tali. Saya kira itu ibu atau ayah saya. Tapi, kenapa dia diam saja di balik tirai itu? Dan nampak menghadap ke arah saya. Saya sempat 2-3 kali menggosok mata pada saat itu. Karena saya kira itu hanyalah pudaran mata saya. Semacam masih mengantuk lalu halu mungkin. Tapi semakin saya gosok mata saya semakin jelas sosok itu terlihat. Wajahnya yang hitam pekat memandangi saya dan berdiri diam ke arah saya. Pocong. Itu yang saya lihat tepat di balik tirai itu. Saya pun langsung
memasukkan seluruh badan saya ke dalam selimut dan menghadap ke arah Denny dan Yudi yang masih saja tertidur. Anehnya saya tak bisa berteriak ataupun membangunkan mereka, karena jujur saya sangat takut pada saat itu dan juga lemas. Yang saya lakukan hanya membaca doa sambil menunggu ada orang yang terbangun. Saya masih diam di dalam selimut itu, tak sadar sampai azan subuh pun berkumandang. Dan ibu saya membangun saya untuk sholat. Di situ saya merasa tenang karena melihat arah tirai itu, sosok itu sudah tak ada. Setelah beberapa tahun berlalu, 2020, faktanya saya kembali menempati rumah itu sekarang. Tinggal di situ sekarang. Dan ya, ini direkam di rumah itu juga. Dan ternyata banyak kejadian serupa terjadi di antara tetangga-tetangga saya lainnya. Karena kami sempat mengobrol. Ya mungkin gitu aja ceritanya. Gimana? Ketika itu menarik, atau ada kritik atau saran atau masukan apapun itu, bisa ditaruh di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, bisa di like, subscribe, dan nyalakan notifnya ya. Saya pribadi suka dengan konten seperti ini karena entah, semenjak kejadian itu saya suka. Saya banyak mencari tahu, banyak mendengar cerita juga. Kalau ada yang punya cerita menarik, juga bisa send ke email atau DM di Instagram Trio Barbar. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekian. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.